Pembicara pertama adalah Bapak Dr. Iputu Adiarte Griardi. Beliau lahir di Denpasar pada 25 November tahun 1976 dan menyelesaikan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 2001 dan menjadi staf Departemen Faal sejak tahun 2005. Pendidikan beliau yang kedua adalah pendidikan Magister S2 Fisiologi Olahraga diselesaikan di Universitas Udayana pada tahun 2011 dan menyelesaikan pendidikan Doktor S3 Fisiologi Olahraga pada tahun 2019. Pendidikan doktor diselesaikan dengan disertasi tentang manfaat latihan menari legong terhadap kebugaran fisik remaja putri yang menunjukkan bahwa budaya Bali memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Dan saat ini beliau masih aktif sebagai dosen staf pengajar di program studi pendidikan dokter dan program Magister Fisiologi Keolahragaan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Selain itu, aktif pula sebagai pembicara dalam berbagai seminar olahraga, baik di dalam maupun di luar kampus. Dan aktif juga pada kegiatan ilmiah di KONI Bali, serta menulis beberapa artikel di media tentang olahraga dan kesehatan. Beliau saat ini praktek sebagai dokter fisiologi olahraga di Bali Physio and Sport Injury Center, Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar. Kepada Bapak Dr. Adiarte, kami persilahkan. Selamat pagi, terima kasih kepada Ibu Moderator, Dr. Lasmi. Selamat pagi kepada para pembicara yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya pada panitia untuk bisa berbagi dan juga berdiskusi dengan semua peserta dari Bali National Conference on Sports and Medical Science. Baik, untuk memulai presentasi, mohon izin saya untuk share screen. Ya. Untuk topik yang diberikan kepada saya dari panitia, itu adalah tentang exercise dan immunity, jadi tentang kekebalan tubuh yang terkait dengan olahraga. Jadi bagaimana olahraga akan mempengaruhi kekebalan tubuh kita dan bagaimana efek yang mungkin akan ditimbulkan dari olahraga apabila kita melakukannya dengan cara yang tidak tepat. Ya, kondisi pandemi saat ini ibaratnya sebuah jalan yang tak berujung, ya, dan ujungnya tidak terlihat dan juga penuh misteri dan penuh ketidakpastian. Jadi kita hampir tidak tahu kapan kondisi ini akan kembali, apakah kembali normal ataukah menjadi sesuatu yang sama sekali belum pernah kita bayangkan. Sehingga ibaratnya kita turun ke suatu medan perang dan sesuai dengan pepatah yang ada, jadi sebelum kita berperang kita harus belajar terlebih dahulu bagaimana memenangkan perang tersebut dan jangan menjadi seorang yang konyol kemudian terjun ke peperangan baru mencari-cari cara untuk menang perang. Jadi kita harus mempelajari kondisi yang ada dan harus mempersiapkan diri dan bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Secara pengetahuan dan juga secara medis, maka ada dua hal yang harus kita lakukan selama masa pandemi. Tidak lebih dan tidak kurang, karena vaksin masih dalam proses pengembangan, masih dalam proses pelaksanaan, itu pun memerlukan waktu. Kemudian apakah kumannya akan hilang kita juga tidak tahu. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita harus berusaha semaksimal mungkin menghindari paparan dari virus. Nah, ini bisa dilakukan dengan perilaku hidup bersih, sehat, sesuai dengan anjuran. Dan yang kedua, mau tidak mau kita harus menjaga imunitas tubuh kita atau daya tahan tubuh sehingga kita bisa bertahan terhadap
infeksi seandainya itu pun mengenai tubuh kita. Ya. Sehingga imunitas menjadi suatu istilah yang sangat populer saat ini dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Kalau di masa sebelum pandemi kita hanya membicarakan imunitas ataupun kekebalan terkait dengan hal-hal yang sifatnya alergi atau misalkan gatal setelah makan udang seperti itu ya, atau seseorang yang sering pilek ketika dingin. Jadi imunitas menjadi suatu topik yang tidak banyak diperbincangkan di masa sebelum pandemi. Tetapi di masa pandemi sekarang, imunitas menjadi suatu topik yang sangat banyak dibicarakan. Dan kita pun akan melakukan banyak hal untuk mendapatkan imunitas yang baik. Sehingga dengan demikian, untuk bisa melalui masa ini dengan baik, kita harus memahami bagaimana imunitas itu dan bagaimana peranan olahraga untuk bisa meningkatkan imun dan juga menjaga imunitas kita. Imun sebagai suatu fungsi tubuh, ya, sebagai salah satu sistem organ yang ada pada tubuh manusia, tidak berdiri sendiri, tetapi akan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang jumlahnya cukup banyak dan masing-masing memiliki kontribusi yang cukup signifikan. Yang pertama, misalkan kita melihat proporsi yang berada dalam tubuh kita sendiri, yaitu genetik, ya. Aspek genetik, ada yang imunnya memang secara genetik lebih responsif, ada yang memang memiliki alergi, itu pun termasuk suatu kondisi imunitas dengan sedikit gangguan. Kemudian usia, semakin usia kita bertambah, tentu imunitas kita akan berkurang. Kemudian gender, dalam hal ini adalah jenis kelamin, laki dan perempuan, dapat perbedaan imunitas karena perbedaan hormon yang menyusun tubuh kita. Selain itu, terdapat juga hal lain yang bisa mempengaruhi fungsi imun. Ini kondisi yang kita alami sekarang, jadi adanya exposure dari patogen atau kuman dari luar itu bisa mempengaruhi imun kita. Seandainya kita pernah mengalami infeksi, maka kita akan cenderung kebal terhadap infeksi yang kedua dan seterusnya. Nah, pemberian vaksin juga sebagai suatu usaha untuk meningkatkan imunitas kita terhadap satu patogen tertentu. Nah, selain itu ada juga faktor-faktor lain, contohnya misalkan kebiasaan alkohol, mengkonsumsi alkohol, ya, kemudian exercise atau olahraga, tingkat stres, ya, psikis maupun stres fisik, itu juga bisa mempengaruhi imunitas kita. Dan jangan lupa bahwa diet dan juga kondisi berat badan kita juga bisa mempengaruhi imun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dengan melihat model semacam ini, kita bisa memiliki gambaran yang lebih komprehensif bahwa fungsi imun akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Sehingga kalau misalkan rekan-rekan sekalian memiliki pandangan bagaimana cara kita meningkatkan imun, nah berarti semua hal-hal ini akan bisa mempengaruhi kekebalan tubuh atau imunitas kita. Sehingga olahraga bisa mendapatkan posisi yang proporsional. Jadi jangan alih-alih masa pandemi jadi olahraga untuk meningkatkan imun, ya kita hanya berolahraga saja, tapi melupakan diet, nutrisi, melupakan istirahat yang cukup, kemudian tetap mengalami stres dan tidak melakukan vaksinasi dan seterusnya. Jadi itu merupakan suatu pandangan yang sempit. Sehingga olahraga adalah salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk menjaga imunitas. Dan selain berolahraga, rekan-rekan juga harus menjaga diet dan nutrisi, kemudian menjaga berat badan tubuh dengan baik, menghindari konsumsi alkohol, kemudian menjaga stres, dan mengikuti semua protokol pemerintah yang sudah dijalankan. Sehingga dengan demikian tidak semua dituangkan atau ditumpukan pada olahraga, tapi masing-masing faktor memiliki peran yang proporsional. Nah, kenapa olahraga itu tidak bisa dijadikan suatu
obat ajaib di masa pandemi, hal yang harus kita pahami bahwa olahraga itu juga memiliki suatu sisi positif dan sisi negatif. Jadi bisa kita ibaratkan sama halnya seperti obat, kalau berlebihan dia akan menjadi racun, tetapi kalau dosis yang tepat dia akan menjadi obat. Demikian pula olahraga. Nah, bagaimana gambaran itu bisa kita lihat pada slide berikut. Slide ini menunjukkan bagaimana respon tubuh terhadap aktivitas fisik yang kita lakukan atau terhadap olahraga. Di sini ada garis hitam yang turun, kemudian dia bisa bercabang menjadi dua, yang satu naik, kemudian naik lagi dan akan terus naik, sedangkan cabang berikutnya adalah turun. Nah, ketika tubuh mendapatkan atau melakukan olahraga, maka tubuh akan merasakan kondisi yang sedikit lelah atau kelelahan. Nah, kelelahan itu akan bisa berakhir menjadi suatu peningkatan fungsi tubuh dan bisa juga berakhir menjadi suatu kondisi yang lebih buruk. Nah, sehingga apabila kita berolahraga dengan baik, maka aspek positif yang bisa kita dapatkan di area yang dibatasi oleh garis biru adalah area yang kita harapkan terjadi sebagai akibat olahraga yang dilakukan dengan baik. Jadi tubuh akan mengalami kelelahan, kemudian akan pulih dan akan berada pada kondisi yang lebih tinggi dibanding kondisi sebelum kita rutin ataupun rajin berolahraga. Apabila itu kita ulang dengan baik, maka semakin lama tubuh akan berada pada kondisi yang semakin baik. Sekian ya. Nah, sedangkan apabila olahraga kita lakukan dengan salah, maka bukan kebaikan yang akan kita dapatkan, tetapi justru tubuh mengalami kelelahan dan tidak akan bisa kembali ke kondisi normal ataupun bahkan ke kondisi yang lebih baik. Tubuh justru akan jatuh ke kondisi yang lebih buruk. Jadi inilah dua sisi olahraga yang harus kita pahami sehingga kita bisa melakukannya dan bisa membayangkan bahwa apabila kita melakukan olahraga dengan cara yang salah, maka kita tidak akan mendapatkan efek positif. Nah, efek positif itu sering disebut sebagai efek superkompensasi. Artinya memiliki kondisi memberikan efek peningkatan terhadap kondisi sebelumnya. Sedangkan kondisi yang buruk itu disebut dengan overtraining, yaitu tubuh akan jatuh ke kondisi yang jauh lebih buruk dibanding kondisi sebelumnya. Nah, kondisi superkompensasi bisa dicapai dengan cara melakukan olahraga yang baik dan benar, sedangkan kondisi overtraining akan terjadi apabila kita melakukan olahraga yang buruk dan dengan cara yang salah. Sehingga ini suatu konsep yang perlu dipahami, yang berarti bahwa kita harus bisa dan mengetahui bagaimana cara melakukan olahraga yang baik dan benar. Terhadap imunitas, penelitian menunjukkan bahwa intensitas olahraga akan sangat mempengaruhi terjadinya risiko infeksi. Di bidang ilmu olahraga ini disebut dengan atau dikenal dengan J-curve, jadi kurva yang berbentuk huruf J. Ini juga penting untuk dipahami, di mana intensitas olahraga yang sedang, yang kita lakukan intensitas sedang, itu mampu mengurangi risiko infeksi hampir 40-50%. Ya. Sedangkan olahraga yang dilakukan dalam intensitas yang tinggi bisa meningkatkan risiko infeksi sampai 2-6 kali lipat dari kondisi yang normal. Nah, ini disebut sebagai J-curve, yaitu kurva yang berbentuk huruf J. Sehingga terlihat bahwa intensitas olahraga akan mempengaruhi risiko bagi kita untuk mengalami infeksi. Sehingga dengan demikian, dengan dua paparan tadi, jadi untuk mendapatkan efek positif, maka kita harus bisa melakukan olahraga yang baik dan benar, dan untuk mengurangi risiko infeksi,
kita harus menghitung intensitas olahraga yang kita lakukan dengan baik. Nah, resiko infeksi yang terjadi ketika kita melakukan suatu olahraga dengan intensitas yang tinggi itu dikenal dengan nama open window period. Ya, kalau bahasa Indonesianya jadi suatu periode di mana jendela rumah kita terbuka. Terbuka dalam artian bahwa tubuh kita berisiko pada periode tersebut untuk mengalami infeksi. Nah, kapan itu terjadi? Open window period akan terjadi ketika kita melakukan aktivitas dengan intensitas tinggi, ya, kemudian berada pada fase pemulihan. Nah, jadi selama fase pemulihan setelah kita melakukan latihan dengan intensitas tinggi, disitulah imunitas tubuh kita mengalami penurunan, sedang mengalami penurunan, dan tubuh lebih memprioritaskan pemulihan akibat olahraga dengan intensitas tinggi tersebut. Sehingga pada periode tersebut, tubuh mengalami risiko yang lebih tinggi untuk mengalami infeksi. Sehingga bagi rekan-rekan yang selama ini, atau selama masa sebelum pandemi, sering melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, ya tidak apa-apa kalau selama masa non-pandemi. Jadi tubuh masih bisa istirahat dengan tenang di rumah, kemudian walaupun imunitas sedikit menurun, tetapi tidak ada risiko infeksi, sebelum pandemi itu baik-baik saja. Tapi di masa pandemi, ini yang harus kita hindarkan. Kita tidak mengetahui sumber infeksi dari mana, dari siapapun bisa terjadi, dimanapun, sehingga yang kita usahakan adalah menghindari terjadinya open window period ini. Ya, salah satu caranya adalah dengan mengukur intensitas olahraga yang kita lakukan agar jangan sampai masuk ke dalam intensitas yang tinggi. Berbeda dengan olahraga moderate, tidak akan muncul suatu open window period selama masa pemulihan. Jadi imun respon akan meningkat dan akan kembali ke kondisi normal selama masa pemulihan. Jadi dengan demikian, intensitas latihan akan sangat mempengaruhi respon imun dan diharapkan selama masa pandemi ini kita bisa mengukur intensitas dengan baik dan tidak cenderung melakukan intensitas olahraga dengan intensitas yang tinggi. Nah, jadi beberapa uraian tersebut bisa memberikan gambaran kepada kita secara utuh bahwa olahraga apabila dilakukan dengan baik akan memberikan efek yang positif, dan apabila kita lakukan dengan cara yang salah itu bisa berisiko memberikan efek yang negatif. Nah, bagaimana kondisi kita di masa pandemi ini? Di masa pandemi, selain adanya risiko infeksi, ternyata mau tidak mau kita harus lebih memahami bahwa kondisi pandemi ini banyak memberikan suatu kondisi stres psikologis. Jadi selain ada risiko infeksi yang belum tahu kita kapan akan berakhir dan akan berakhir seperti apa, kita juga mengalami stres psikologis dengan berbagai macam permasalahan dan adaptasi baru yang kita alami. Dan jangan lupa bahwa apabila kita berolahraga, maka tubuh juga akan mendapatkan beban fisik tambahan. Sehingga seperti inilah beban yang didapatkan oleh tubuh selama masa pandemi. Sehingga olahraga pun memberikan beban bagi tubuh. Sehingga kita harus paham benar bahwa inilah beban tubuh yang dialami selama masa pandemi. Stres psikologis dan juga beban olahraga fisik itu sangat tergantung pada kemampuan tubuh beradaptasi. Sehingga ini keduanya harus balance atau seimbang. Nah, selama sebelum pandemi, mungkin stres psikologis tidak terlalu berat, sehingga tubuh hanya akan merespon beban olahraga saja. Tetapi di masa pandemi, mau tidak mau, ada unsur atau faktor stres psikologis. Sehingga untuk tidak melebihi kemampuan adaptasi tubuh normal,
maka kita harus bisa mengatur beban olahraga dengan baik, seperti uraian di slide sebelumnya. Nah, bagaimana dengan risiko infeksi? Ya, mau tidak mau ya kita harus melakukan proteksi spesifik, termasuk mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, dan pada masa vaksinasi ini kita mengikuti program pemerintah untuk bisa memberikan kekebalan secara spesifik terhadap virus. Walaupun efikasinya mungkin masih jauh dari harapan kita, tapi tidak ada rotan akar pun berguna. Jadi inilah usaha yang bisa kita lakukan. Sehingga dengan gambar ini, rekan-rekan yang ingin berolahraga dan juga para atlet dan juga para penggemar olahraga bisa membayangkan bahwa kondisi inilah yang kita hadapi selama masa pandemi. Dan ini harus dalam suatu keseimbangan agar tubuh tetap dalam kondisi sehat. Sehingga yang kita harapkan adalah bahwa selama masa pandemi ini harus dilakukan analisis antara kemampuan tubuh dan beban latihan fisik yang akan dilakukan. Jadi harus disesuaikan agar tetap seimbang dan tetap sesuai dengan kemampuan adaptasi tubuh yang kita miliki. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengukur ataupun melakukan analisis yang disebutkan di slide ini? Ya, untuk melakukan suatu olahraga kita banyak memiliki pilihan latihan fisik. Dianjurkan setiap individu melakukan setiap latihan fisik, baik itu latihan aerobik, latihan otot, kemudian latihan flexibility, dan latihan motorik kompleks. Jadi inilah anjuran olahraga yang dianjurkan untuk bisa mendapatkan kebugaran fisik yang pada akhirnya bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, kita tahu bahwa latihan aerobik adalah latihan yang bersifat ritmik dan memberikan beban adaptasi pada sistem kardiorespirasi. Sedangkan latihan otot itu adalah latihan dengan memberikan pembebanan kepada kelompok otot tertentu, bisa dengan beban tambahan atau bisa dengan beban tubuh seperti push up, sit up, dan yang lainnya. Kemudian latihan flexibility juga diharapkan dilakukan dengan rutin untuk bisa meningkatkan lingkup gerak sendi kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas fungsional dengan lebih baik. Dan kemudian dianjurkan pula untuk melakukan olahraga-olahraga dengan kompleks motorik, seperti misalkan olahraga permainan, ataupun olahraga yang sifatnya melakukan gerakan-gerakan motorik halus. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan dosisnya supaya selama masa pandemi ini tidak terjadi kondisi overdosis yang akhirnya bisa menurunkan imunitas kita. Coba kita lihat pada olahraga aerobik pertama. Jadi cara yang bisa kita lakukan untuk mengukur intensitas olahraga aerobik yaitu dengan mengukur denyut nadi maksimal. Ini adalah suatu pendekatan yang sangat umum dilakukan di dalam olahraga aerobik. Intensitas olahraga aerobik dikatakan sangat ringan apabila dilakukan di bawah 57% dari denyut nadi maksimal. Sedangkan yang sangat berat apabila dilakukan di atas 56% denyut nadi maksimal. Sehingga apabila Anda berusia 20 tahun, maka denyut nadi maksimal Anda adalah 200 kali per menit. Sehingga olahraga sedang yang dimaksudkan adalah 64-75% kali 200 kali per menit. Nah, olahraga itulah yang dianjurkan selama masa pandemi. Jadi melakukan olahraga ringan dan sedang dan menghindarkan olahraga berat dan sangat berat dari sisi intensitas olahraganya. Bagaimana durasinya? Nah, durasi olahraga aerobik yang dianjurkan adalah selama 30-60 kali 60 menit per kali olahraga yang bisa dilakukan 3-5 kali dalam 1 minggu. Nah, kemudian bagaimana dengan latihan otot?
Latihan otot secara ideal itu dilakukan dengan mengukur kemampuan kelompok otot yang dinyatakan dalam 1 RM. Tetapi apabila kita tidak mengukur secara spesifik, kita bisa melakukannya dengan repetisi maksimal yang mampu kita lakukan. Jadi akan sangat termasuk intensitas ringan apabila kita lakukan di bawah 30% dari kemampuan maksimal, dan akan masuk kelompok berat apabila kita lakukan di atas 70% dari kemampuan maksimal. Nah, contohnya misalkan kalau kita bisa melakukan push up selama 10 kali maksimal, tidak bisa lebih, itu sudah yang maksimal, maka kita bisa latihan dengan 50%-nya. Jadi kita bisa latihan push up dengan 5 repetisi. Kalau misalkan 10 repetisi adalah kemampuan maksimal kita. Ataupun bahkan kita bisa melakukannya hanya dengan 3 kali repetisi. Jadi olahraga ringan dan sedang. Jadi seperti itu cara pengukurannya. Nah tentu kalau melakukan pelatihan otot kita sebutkan dalam set. Bisa kita lakukan dalam 2-4 set dengan repetisi yang dan sedang. Nah, kemudian bagaimana frekuensi dari pelatihan otot? Yang unik dari pelatihan otot adalah kita diharuskan atau diwajibkan memberikan otot istirahat selama 2 kali 24 jam. Jadi tidak dianjurkan untuk melakukan latihan otot berturut-turut, misalkan Senin, Selasa, Rabu, seperti itu. Tapi yang dianjurkan adalah Senin, Rabu, Jumat. Jadi memberikan waktu otot untuk beristirahat selama 2 kali 24 jam. Sehingga frekuensi yang dianjurkan adalah 2-3 kali dalam 1 minggu. Nah, bagaimana dengan latihan flexibility yang tadi disinggung pada slide di depan? Latihan flexibility itu adalah satu latihan yang bisa meningkatkan lingkup gerak sendi. Dalam artian bisa meningkatkan kemampuan fungsional kita sehari-hari. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pernah mengambil sesuatu yang jauh dari jangkauan, kemudian kita merasa otot kita tertarik, nah itu adalah akibat flexibility yang kurang. Sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut, kita dianjurkan untuk tetap melatih kelentukan atau flexibility dari tubuh kita. Nah, bagaimana intensitas flexibility? Latihannya stretching atau peregangan, itulah pelatihan dari flexibility. Maka peregangan dilakukan sampai persendian tersebut merasa sedikit tidak nyaman atau sedikit tegang. Jadi tidak ada perhitungan intensitas secara kuantitatif, tetapi perhitungannya secara kualitatif. Nah, peregangan ini bisa dilakukan dengan cara balistik, dengan cara memantul-mantulkan tubuh ya. Jadi dengan menggerak-gerakkan tubuh pada satu arah gerak sendi berulang-ulang, atau bisa dilakukan secara statik. Jadi menggerakkan ke satu arah, kemudian berhenti sampai terasa peregangan selama beberapa saat. Nah, itu disebut sebagai peregangan statik. Atau juga bisa dengan melakukan PNF. Yang ini tentu memerlukan bantuan dari teman ataupun seorang yang bisa melakukannya secara metode dengan tepat. Nah, berapa kali kita melakukan? Dianjurkan 2-3 kali dalam seminggu, dan dianjurkan setelah melakukan semua latihan fisik, kita akhiri dengan latihan peregangan atau latihan flexibility. Untuk durasinya, untuk yang peregangan statik itu bisa ditahan posisi meregangnya selama 15-30 detik. Nanti cukup diulangi 2-4 set. Sedangkan yang balistik dengan cara memantul-mantulkan persendian itu bisa dilakukan dalam waktu durasi selama 60 detik secara berulang-ulang. Itu pun bisa dilakukan selama 2-4 set. Nah, kemudian bagaimana dengan latihan neuromotorik?
Latihan neuromotorik yang dimaksud di sini adalah suatu latihan yang mengkoordinasikan semua gerakan secara satu kesatuan. Nah, ini bisa didapatkan dengan olahraga permainan seperti misalkan tenis meja, kemudian bulu tangkis, kemudian futsal, atau bahkan dengan olahraga lain seperti misalkan senam tai chi, kemudian senam yoga, bahkan menari. Nah, ini dianjurkan agar tubuh memiliki suatu proses latihan koordinasi. Nah, ini dianjurkan dalam waktu 1 minggu dilakukan 1-2 kali dengan suatu durasi selama 60 menit. Sehingga dengan demikian, secara keseluruhan fungsi tubuh akan terlatih untuk berkoordinasi satu sama lain. Nah, itulah cara-cara kita untuk mengukur intensitas latihan dalam olahraga, sehingga kita terhindar dalam kondisi melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi. Nah, bagi rekan-rekan dan juga para peserta yang ingin melakukan suatu program olahraga yang baik, maka seyogianya atau secara ideal kita harus melakukan tes awal terlebih dahulu. Jadi kita harus mengukur kemampuan tubuh, kemudian menentukan dosis yang harus kita lakukan dalam ukuran yang nyata dalam program harian. Ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan program tersebut, dan setelah satu program selesai yang biasanya memakan waktu 4-6 minggu, maka kita wajib melakukan evaluasi untuk bisa melihat apakah komponen kebugaran fisik kita sudah meningkat atau belum. Ada beberapa kemungkinan, jadi kalau dia tidak meningkat, kemungkinan programnya salah atau pelaksanaannya yang salah. Demikian juga kalau misalkan program evaluasi menunjukkan peningkatan, berarti programnya sudah tepat dan pelaksananya sudah tepat. Bahkan evaluasi ini juga bisa menunjukkan kondisi-kondisi overtraining. Jadi selama pelaksanaan program, kita bisa saja mengalami suatu kondisi yang menurun secara fisik, akan muncul ketika kita evaluasi. Sehingga bagi rekan-rekan yang ingin melakukan olahraga di masa pandemi, dianjurkan untuk melakukan ketiga tahapan ini dengan baik. Tentu ketiga tahapan ini bisa dilakukan konsultasi dengan dokter olahraga ataupun dengan para pelatih yang telah memiliki sertifikat untuk menyusun program olahraga. Nah, itu tentang bagaimana cara kita menentukan intensitas olahraga, kemudian mengukur intensitas olahraga, dan langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum melakukan suatu program olahraga. Nah, di sisi lain, seperti yang tadi disampaikan bahwa imunitas tidak bisa berdiri sendiri, maka kita juga tidak bisa lupa dengan hidrasi dan nutrisi selama berolahraga. Hidrasi artinya kecukupan cairan selama berolahraga. Nah, yang perlu diingat bahwa kecukupan cairan itu perlu dijaga sebelum, sesaat, dan setelah kita berolahraga. Jadi bukan hanya pada saat olahraga, tetapi sebelum olahraga harus kita jaga tingkat hidrasi tubuh kita. Saat olahraga kita harus tetap jaga tingkat hidrasinya. Dan yang mungkin sering terlupakan, setelah kita melakukan latihan, kita pun harus mengkoreksi kehilangan cairan yang kita alami selama berolahraga. Jadi tidak hanya saat olahraga kita minum, tetapi bahkan sebelum dan setelah kita berolahraga. Demikian juga nutrisi, jadi nutrisi perlu dijaga sebelum dan saat setelah olahraga. Jadi untuk bisa mendapatkan kondisi hidrasi yang baik, maka setiap hari kita dianjurkan untuk minum dengan jumlah yang cukup, jadi 8 gelas per hari, sesuai dengan anjuran kesehatan. Nah, sebelum kita mulai latihan, kita diharapkan untuk memastikan tubuh dalam kondisi hidrasi yang baik. Jadi kita dianjurkan untuk minum sebelum mulai latihan. Minumnya tidak terlalu banyak, jadi cukup 250 cc 1-2 jam sebelum kita melakukan
latihan ataupun olahraga. Nah, selama latihan, apabila durasinya lebih dari setengah jam, bahkan lebih dari 1 jam, maka setiap 20 menit seorang yang aktif berolahraga harus menginput cairan sebanyak 125 cc atau mungkin setengah gelas air atau seperempat gelas air. Nah, di sini bisa digunakan cairan isotonik. Nah, kemudian setelah kita latihan, setelah kita olahraga, kita harus menghitung cairan koreksi. Nah, bagaimana cara menghitung cairan koreksi? Itu perhitungannya adalah 1500 cc dikalikan dengan penurunan berat badan sebelum dan sesudah latihan. Nah, jadi di sini terlihat bahwa Izin Dokter Adiarte, waktu ya, masih 10 menit nggih. nggih. Jadi di sini terlihat bahwa secara ideal seorang atlet sebelum dan setelah latihan harus menimbang berat badannya. Ya, untuk bisa memastikan berapa jumlah cairan yang harus diminum setelah mereka latihan, cairan koreksi. Jadi dengan demikian saat ini mulailah kita siapkan timbangan. Jadi sebelum kita olahraga kita menimbang badan, dan setelah kita datang dari lapangan kita timbang lagi sehingga kita tahu berapa kehilangan cairan yang terjadi dan berapa cc kita harus minum. Nah, kemudian untuk nutrisi yang perlu diperhatikan di masa pandemi ini, diharapkan rekan-rekan lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat dan lebih banyak polifenol, itu yang terkandung dalam buah dan sayuran. Ini bisa membantu mengurangi reaksi inflamasi selama berolahraga. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan saat ini bisa memberikan wawasan dan bisa melengkapi pengetahuan bagi para peserta untuk bisa berolahraga dengan baik di masa pandemi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Dokter Ardiarte. Luar biasa sekali paparannya dokter tentang olahraga dan imunitas nggih, yang benar-benar sangat kita perlukan terutama di masa pandemi ini. Upayakan jangan sampai terpapar, apalagi terkapar oleh COVID. Dan berbagai cara atau faktor untuk menjaga imunitas seperti genetik, agent, gender, dan hormon, juga latihan fisik yang moderat. Luar biasa sekali.